Jadi mari kita berpikir bersama-sama, lalu caranya bagaimana kita ini saling memenangkan. Kita ini saling memenangkan. Lalu caranya bagaimana? Nah, ada satu ungkapan begini. Apa yang saya harapkan istri saya perlakukan untuk saya, itulah yang saya harus lakukan kepada istri saya. Itu adalah prinsip bagaimana kita berhubungan satu dengan orang lain. Perlakukanlah orang lain seperti kita inginkan diperlakukan oleh orang lain. Ya, lakukanlah terhadap orang lain seperti kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Nah, itu satu hukum bagaimana kita menang bersama. Itu menang bersama. Nah, lalu bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Nah, cara praktisnya begini. Yang pertama, minggu lalu kita bicara mengenai ego. Ego itu adalah orang atau yang kalau sudah menjadi egois, itu adalah orang yang memikirkan kepentingannya sendiri, lalu berlebihan dan tidak memikirkan kepentingan orang lain. Nah, bayangkan kalau dalam sebuah rumah tangga, suami dan istri sama-sama egois. Jadi hal yang pertama untuk kita ini bisa menang bersama adalah kita mesti harus menghilangkan ego. Bukan menghilangkan ego. Maksud saya adalah menghilangkan egois. Menghilangkan rasa egois, menghilangkan keinginan untuk hanya mementingkan diri sendiri, mementingkan perasaan sendiri, mementingkan keinginan sendiri, mementingkan kemauan sendiri, mementingkan hobi sendiri. Nah, kita mesti harus mau menghilangkan itu. Kita ini kan sudah hidup bersama. Ya, kita ini sudah hidup bersama. Suami istri itu udah nyatu. Orang Jawa bilang garwo, sigaraning nyawa, belahan jiwa. Jadi kita ini sudah nyatu. Tidak bisa berpikir sebagian. Berpikir egois itu tidak bisa. Kalau kita berpikir egois, ya menjadi lajang, jangan menikah. Kalau kita menikah, kita harus menghilangkan rasa egois itu. Karena kita tidak memperhatikan perasaan istri. Wah, aku kan punya perasaan, loh, aku juga punya perasaan. Masa sih kamu punya perasaan, loh? Baru tahu kalau pasangan kita punya perasaan. Loh, setiap kita punya perasaan. Ya, setiap kita punya keinginan, setiap kita punya kemauan, setiap kita punya kerinduan. Nah, kalau itu kita tidak pikirkan baik-baik, kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, ya akan runyam. Jadi yang pertama, kita harus menghilangkan egoisme. Lalu yang kedua, fokus untuk memberikan kemenangan kepada pasangan. Loh, apa itu, Pak? Bagaimana caranya memberikan kemenangan kepada pasangan? Nah, perhatikan begini. Perhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi kesukaan dari pasangan kita, penuhilah. Nah, itu artinya memberikan kemenangan. Berkali-kali saya katakan, saya lupa. lupa ya. Dia selalu menginginkan kemenangan itu. Kesukaan saya apa? Makan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, perhatikan begini. Memberikan kemenangan itu artinya bahwa kita tuh memikirkan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kesukaan dari pasangan kita, apa yang menjadi hobi dia, lalu berikanlah piala itu, berikanlah piala kemenangan itu. Nah, tidak ada seorang pun yang tidak suka diberi. Semua orang suka diberi. Bahkan ketika ada teman-teman yang pergi ke suka memberi, bukan nagih. Ini nagih. Mumpung ada saksinya banyak orang. Nah, semua orang suka diberi. Bahkan ketika seorang teman pergi melanglang buana ke Amerika, ke Eropa, lalu pulang memberikan sedikit oleh-oleh, itu hanya kita senang. Ya, hanya sebuah gantungan kunci, ya. Dan ketika dilihat ternyata made in Indonesia, belinya di Amerika made in Indonesia, kita nggak tahu itu, atau made in China. Nah, jadi siapapun orang suka diberi. Nah, bayangkan kalau kita kepada pasangan kita perhatikan, hilangkan egoisme.
Loh, aku aja tidak pernah diberi. Loh, kalau semua meminta, kitanya akan kekurangan. Tapi kalau semua itu memberi, kitanya akan berlimpah. Ya. Demikian juga dengan istri, dengan suami. Yang pertama, hilangkan egoisme. Yang kedua, fokus memberikan kemenangan itu. Apa itu kemenangan? Perhatikan baik-baik. Perhatikan apa yang disukai. Perhatikan apa yang menjadi kerinduannya. Perhatikan apa yang menjadi kesukaan dan hobinya. Berikanlah. Ya. Kadang-kadang bahkan kasih. tidak perlu meminta. Nah, yang kedua, dalam konteks memberikan kemenangan, perhatikan tombol merah. Ya, tombol bahaya. Perhatikan tombol merah ada tombol bahaya. Itu begini. Nah, kita tahu begini ya, kapan istri kita itu marah. Kita tahu kapan istri kita itu atau pasangan kita itu menjadi marah dan tidak senang. Nah, jangan menyentuh itu. Ya, jangan menyentuh itu. Tapi kamu suka mendekati. Mencoba-coba aja. Mencoba, enggak jadi. Dibatalkan ya mendekati. Nah, jadi kita harus tahu mana titik-titik sensitif yang menimbulkan kemarahan, menimbulkan emosi meledak dari pasangan kita. Jangan disentuh.